Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Hidayat dengan NIM 2020-02-06-169. Di sini saya akan mempresentasikan tugas EBM, yaitu tentang formulasi. Skenario-nya yaitu Nona R adalah farmasis di PT Yamai. Nona R sedang melakukan formulasi krim sabun anti akne. Nona R sedang mempertimbangkan apakah daun kelor, daun binahong akan ditambahkan dalam formulasi yang akan dibuat. Jika Anda sebagai Nona R, formulasi apa yang akan Anda ambil? Ekstrak daun kelor tunggal, ekstrak daun binahong tunggal, atau kombinasi keduanya? Untuk analisis pikonya yaitu yang pertama ada pasiennya adalah formulasi sabun anti akne, dan ada inversionnya daun kelor, comparisonnya daun binahong, dan outcome-nya adalah formulasi ekstrak terbukti efektif sebagai zat anti sabun akne. Pengertian jerawat yaitu merupakan keadaan pada kulit di mana pori-pori mengalami penyumbatan. Keadaan tersebut menyebabkan munculnya bintik merah, abses, dan peradangan. Jerawat memiliki faktor utama penyebabnya, yaitu peningkatan produksi sebum, pengelupasan dari keratinosit, inflamasi, serta pertumbuhan bakteri. Pada wanita disebabkan oleh hormonal dan kosmetik, sedangkan pada pria oleh makanan dan stres. Selain itu, kelenjar minyak yang aktif secara berlebihan dapat menyebabkan jerawat dan diperparah oleh adanya infeksi bakteri. Bakteri yang dapat menyebabkan jerawat yaitu Staphylococcus epidermis, Staphylococcus aureus, dan Propionibacter. Kandungan yang ada di dalam daun binahong yaitu adalah senyawa flavonoid, tanin, alkaloid, dan saponin. Kandungan senyawa tersebut menunjukkan adanya potensi farmakologis sebagai antibakteri dalam menghambat pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Sedangkan kandungan yang ada pada daun kelor yaitu flavonoid, alkaloid, dan fenol yang dapat menghambat aktivitas bakteri. Senyawa tersebut memiliki mekanisme kerja merusak membran sel bakteri. Kemudian ini adalah zona hambat ekstrak daun kelor, yaitu pada konsentrasi 5% didapatkan rata-ratanya adalah 5,85 mm, konsentrasi 10% didapatkan rata-ratanya 10,0 mm, konsentrasi 20% yaitu rata-ratanya 11,0 mm, konsentrasi 40% 15,4 mm, dan konsentrasi 80% yaitu 21,5 mm. Zona hambat ekstrak daun binahong yaitu diujikan di dua bakteri Staphylococcus aureus dan Propionibacterium acnes. Untuk Staphylococcus aureus konsentrasi 20% yaitu zona hambatnya 8,66 mm, dan Propionibacterium acnes zona hambatnya adalah 7,66 mm. Kekuatan hambat keduanya adalah sedang. Konsentrasi 40%. Untuk Staphylococcus aureus, zona hambatnya adalah 10,33 mm dan Propionibacterium acnes adalah 8,66 mm. Kekuatan hambat keduanya adalah sedang. Untuk konsentrasi 60% yaitu Staphylococcus aureus, zona hambatnya 12,33 mm dan Propionibacterium acnes zona hambatnya adalah 9,66 mm. Untuk Staphylococcus aureus kekuatan hambatnya kuat, untuk Propionibacterium acnes zona kekuatan hambatnya adalah sedang. Konsentrasi 80%. Untuk Staphylococcus aureus zona hambatnya adalah 14,66 mm dan Propionibacterium acnes adalah 11,6 mm. Kekuatan hambat keduanya adalah kuat. Dan terakhir adalah konsentrasi 100%. Untuk Staphylococcus aureus, zona hambatnya adalah 14,33 mm dan Propionibacterium acnes zona hambatnya adalah 11,33 mm. Kekuatan hambat keduanya adalah kuat. Dan untuk kontrol positif yang digunakan, zona hambat Staphylococcus aureus 27,66 dan Propionibacterium acnes 17,66. Kekuatan hambatnya untuk kontrol positifnya Staphylococcus yaitu sangat kuat dan Propionibacterium acnes adalah kuat. Pembahasannya, zona hambat didefinisikan sebagai
propertas antibakteri yang dimiliki oleh ekstrak. Pada ekstrak daun kelor didapatkan bahwa zona hambat tertinggi yaitu pada konsentrasi 80% dengan rata-rata 21,5 mm. Sedangkan zona hambat ekstrak terkecil adalah pada konsentrasi 5% dengan rata-rata 5,85 mm. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar konsentrasi gel daun kelor, maka semakin besar pula zona hambat yang terbentuk. Sedangkan pada daun binohong didapatkan bahwa zona hambat tertinggi terhadap Staphylococcus aureus yaitu pada konsentrasi 80% dengan diameter zona hambat sebesar 14,66 mm. Sedangkan zona hambat ekstrak terkecil adalah pada konsentrasi 20% dengan zona hambat sebesar 8,66 mm. Ekstrak daun binohong, zona hambat tertinggi terhadap Propionibacterium acnes didapatkan yaitu pada konsentrasi 80% dengan diameter zona sebesar 11,66 mm. Sedangkan zona hambat ekstrak terkecil adalah pada konsentrasi 20% dengan zona hambat sebesar 7,66 mm. Pada penelitian ini, konsentrasi daun binohong 100% bukan menjadi zona hambat tertinggi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Saraswati 2011 dan Nomor et al. 2019. Pada konsentrasi tinggi terjadi penurunan diameter zona hambat. Salah satu faktor yang mungkin mempengaruhi adalah ekstrak yang tidak bisa berdifusi dengan baik pada media kultur. Hal ini didukung oleh pernyataan Maleki et al. 2008 bahwa senyawa yang terkandung dari ekstrak menjadi tidak larut atau mengalami kejenuhan karena konsentrasi ekstrak yang tidak dapat larut. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pembahasan di atas, saya sebagai nona R akan menggunakan formulasi dengan tambahan daun kelor tunggal karena dilihat dari hasil bahwa daun kelor memiliki zona hambat yang stabil terhadap pertumbuhan bakteri. Sedangkan daun binohong dapat dikatakan tidak stabil karena dengan konsentrasi yang paling tinggi tetapi zona hambat malah menurun. Seharusnya semakin besar konsentrasi, maka daya hambatnya semakin besar pula karena kandungan konsentrasinya juga semakin tinggi. Kemudian untuk referensi yang saya gunakan pada daun kelor yaitu uji aktivitas antibakteri formulasi gel ekstrak daun kelor Moringa oleifera terhadap Staphylococcus aureus. Sedangkan referensi yang saya gunakan pada daun binohong adalah aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun binohong terhadap Staphylococcus aureus dan Propionibacterium acnes penyebab jerawat. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.